Awas nih, ketika bertaus ada beyond logic, jangan logic aja. Karena Allah memberikan fasilitas beyondnya. Allah kasih hati, betul gak? Allah kasih ruh, Allah kasih sir, Allah kasih khafi, Allah kasih, itu yang di atas akalnya beyond logic. Itu buat apa? Kalau bukan untuk mendekati Allah. Betul gak Pak? Kita kalau mendekati Allah dengan apa? Cukup dengan akal. Apakah cukup selesai dengan akal? Nggak akan sampai-sampai. Saya sering sampaikan, akal itu terbatas ya. Betul nggak? Seluasnya akal terbatas. Melakukan pembatasan, membuat definisi. Betul nggak? Apa itu ayam, apa itu kuda, apa itu kambing, definisikan nggak? Ya. Diabstraksi oleh akal itu. Muncul definisi, ada genus, ada naw, gitu kan. Ada genus, ada spesies. Kerjanya akal gitu kan. Nah, Allah yang tidak terbatas mau dibatasin. Gimana? Nyampe enggak? Makanya butuh fasilitasnya, bukan hanya akal mendekati, ada hati gitu loh. Makanya ketika ittiba, pada syekh, para guru, siapkan hatinya. Kalau nanti siapkan hatinya, nanti di situ para masyayikh akan memberikan siraman-siramannya sesuai dengan kapasitasnya. Jangan duduk di hadapan syekh sudah gelar keulamaannya, kekiainya, keustadanya udah nongkrong di situ, akan membatasi. Salah. Repot nggak? Allah. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Asli pelan-pelan aja, renungkan, kontemplasinya terus. Kehidupan itu kontemplasi, renungkan dengan mulai pikiran kita. Ya, apa berpikir itu? Kalau Ibnu Athaillah menyebut berpikir itu geraknya hati. Ketika membaca, melihat realitas. Itu berpikir. Kita berpikir jangan pakai nafsu. Gunakan akalnya, dia akan mendapat pendekatan. Nah, lanjut dulu dah. Ntar. Mohon maaf kalau terlalu ini, santai aja. Kita lihatkan kontemplasi, dan nanti zikir lebih mantap. Wa ala hasbi tajalli yuhki sadatunal kiram. Jadi para guru-guru kita yang mulia, Sadatunal Kiram, itu menyampaikan, menceritakan, ya, memberikan informasi itu sesuai pada tajalli, pada setiap manifestasi. Tampilnya realitas yang ditampilkan, sampaikan. Jadi bukan sekedar, bukan teoritis. Karena ketika bersama para aulia, bersama para syekh, ya begitu, siapkan hati. Yang disampaikan itu realitas yang mengalir. Ya. Kalau konseptual itu apa? Kalau konseptual kita belajar kelas konseptual, bukan realitasnya. Apa yang didapat apa yang dihafal, apa yang dipahamkan, yang apa tersimpan dalam memori. Betul nggak? Nah, para aulia, apa yang tampil realitas tajalli. Itu pendekatannya para sufi, pendekatan tasawuf itu tajalli. Ya. Apa tajalli? Penampilan, penampakan, pengelujantahan. Tuh. Makanya merasakan, menyaksikan tajalli itu ya bukan hanya akal. Saya bilang bukan hanya akal, dari hatinya, dari rohani tajalli tampil. Karena tajalli Allah itu tampil setiap saat dan selalu indah. Enggak membosankan. Betul enggak? Kalau membosankan nama Allah enggak al-badi' dong. Al-badi' apa sih? Maha indah, penuh kreativitas. Ya kan? Sesuatu yang indah kan membosankan kan?
Ya, kalau produk akal itu saja membosankan. Tuhan kok begitu? Mana kualitas Tuhan membosankan? Makanya para sufi itu kreatif. Ya enggak? Kalau menjadi para sufi jangan takut, masih takut. Kuat hatinya, baru dibilang bid'ah sudah. Hebat para ulama-ulama kita kan. Bid'ah hasanah, ya kan? Bid'ah yang mubah, bid'ah yang wajib, maka asik-asik aja. Ya. Anda ahli bid'ah, ya nggak apa-apa. Ahli bid'ah hasanah. Emang salah kalau dekat kepada Allah? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Nggak sesuai dengan pemikirannya dibilang sesat, ya nggak sesuai dengan egonya itu. Jadi nanti nggak mendekatkan kepada aku, kepada Allah, kepada egonya yang naudzubillah min dzalik. Wala hasbi tajalli yuhki sadatinal kiram walaysa la hasbi talabin nufus. Jadi bukan karena atas dasar tuntutan nafsu, bukan. Disampaikan oleh Maulana nih, guru-guru kita, para masyayikh kita itu ketika menyampaikan ini sesuai tajalli yang hadir, bukan tuntutan nafsu. Makanya masa diatur-atur Syekh nanti kalau subah temanya ini ya, gak akan gitu. Tajalli, makanya hati-hati, siapkan hati seperti itu. Makanya ringan kita dikasih kegiatannya seminggu sekali dah, dzikir khatam khawajakan, dzikir aja nggak apa-apa. Ya. Dalam sumber Maulana kan Syekh Nasyaban punya halaqah khusus dzikir, halaqah khusus taklim. Kalau dzikir aja, taklim ya taklim, kaji fikih, kaji tafsir, taklim, tanya jawab. Halaqah ada khusus untuk apa? Untuk tafakkur, untuk rabitoh. Apa itu rabitoh? Senantiasa berusaha majelis itu untuk menghubungkan langsung kepada Allah dengan kehadiran Syekh itu terus. Kita halaqahnya apa? Bikin halaqah seminggu sekali untuk suruh dzikir khatam khawajakan angot-angotan. Ya enggak? Berat banget itu kan. Jadi kembali kepada intensitas terhadap kesadaran kita suluk itu ya terkait dengan intensitas kita bagaimana itiba'nya kepada apa yang jadi ajaran Syekh kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Li'annahum yanzuruna li talabi haqiqati tiba'il hadirin. Karena mereka sadatinul kiram itu, mereka senantiasa memperhatikan, memandang. Untuk apa? Litolabi haqiqati tibal hadirin. Untuk apa? Melihat, mencari realitas pada setiap karakter yang hadir. Jadi para syekh itu kalau duduk tahu semua. Perhatikan realitasnya tajalli. Sehingga ketika mau berbicara, apa yang sampaikan celok itunya tuh sesuai semuanya. Jadi makanya perkataannya aulia itu yang membersihkan unsur-unsur, anasir-anasir yang empatnya itu terus. Ya kan, karakter nafsunya, karakter hatinya. Wali annal muhimma min hadzal kalam tasfiyatul anasir al-arba'ah. Karena sungguh yang terpenting dari perkataan ini, kata Maulana, untuk apa? Membersihkan 4 unsur-unsur yang ada dalam diri setiap murid. Wal auliya yasta'maluna al-kalam fayazulu al-khalal minal anasir al-arba'ah. Itu para auliya itu mempergunakan kalam perkataannya, ya. Kemudian sela-selanya yang ada pada sela-sela dari unsur-unsur yang 4 ini yang ada pada jisimnya itu akan hilang. Kekosongannya itu, kerusakannya itu akan diberesin. Jadi hadirnya bersama para masyayikh Sadatinal Kiram, ya,
Itulah perannya para guru memperbaiki batin muridnya. Yang jadi permasalahan itu kitanya ini. Kitanya nggak berusaha terus memaksimalkan, menguatkan, meyakinkan kebenaran itu. Sehingga yang kuat apa Pak? Saya yang merasa bisa membenahi. Hanya itu kan egonya. Makanya lama. Bisa lama. Gitu. Jadi para masyayikh itu, para sadatinul kiram semuanya berperannya dalam menguatkan batin kita. Memperhatikan. Pembersihan. Nawabitas fiyatil qulub lewat. Wabitas fiyatil qulub tatajalla al haqaiq ala mir'atil qalbi. Dengan bersihnya hati, maka realitas hakikat tampil pada cermin hati. Jadi hati sebagai cermin. Hatinya kinclong kan? Ketika hatinya kinclong, seperti kita punya cermin sudah dibersihkan tuh kaca cermin. Nggak ada noda yang nutupin. Sehingga kita dihadapkan pada realitas bisa tampil semuanya kan? Di cermin itu. Betul. Nah hati kita begitu. Hati yang sudah terbersihkan, itu hati akan bisa menerima. Jadi cerminan siapa? Tajalli kualitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap eksistensi itu akan bisa dilihat. Oh itu manifestasi itu adalah cerminan Allah. Lidha yasta'milu Sayyiduna Syekh kulla anwa'il kalam ala hasbi tiba'il basyariyah. Nah, karena itulah Sayyidina Syekh Maulana Syekh Nadim kita mengucapkan Sayyidina Syekh siapa? Karena Syekh Abdillah Faiz. Karena Syekh Abdillah Faiz menggunakan setiap macam daripada perkataan kalamnya itu sesuai dengan tiba'il basyariyah, karakter dan watak kemanusiaan sesuai. Masya Allah. Rubama yang zilu tahta thara li ajli ayu khallisa wahidan mawjudan hunaka. Kadang turun di bawah bumi untuk membersihkan satu daripada eksistensi di sana. Turun bawah. Rubama yaghtushu fi asfali safilin. Kadang naik dari bawah untuk mengeluarkan liyukhrija al-mahkumin min hunaka, mengeluarkan. Walidha kalamu sadatinal kiram min kulli wadin wa la ja'aluna al-murid yatiru 'ala ad-dawam faqal aqli wa mustawahu. Perkataan-perkataan para masyayikhin al-kiram min kulli wadin, dari setiap lembah. Jadi semuanya itu bisa diisi. Mereka tidak menjadikan murid itu terbang selamanya di atas akal, melampaui akal, enggak, dan hanya di atas. Jadi apa Pak? Ada yang menjadikan dinamis dan harmonis. Itu perannya masyayikh. Jadi kita dinamiskan oleh kekuatan spiritual beliau. Li'anna minal muridin man la yazalu yata'allamu tayran. Karena sebagian dari para murid, ada seorang murid yang terus menerus belajar, mempelajari tayran, bisa mabur. Ya ratafi'u, naik, terus belajar. Ya habitu, turun, pelan-pelan. Thumma ya ratafi'u, kemudian naik, aktsar, lebih banyak lagi. Hatta yasila ila makan, sehingga sampai pada tempat la hajadabiyatin fihi wa yang taliqu. Wa indama yakunu fil majlis min jumlati haula'il ladzina turidu arwahuhum an tutliqa ila sama' tahti ahyanan suhbatan qawiyatan jidan
li'annahu yalzamu istimal hadzal kalam ala huna. Jadi perannya Sadatinal Kiram gitu. Ada murid itu pengennya belajar ngelangit terus. Ya. Ketika sudah sampai jadab, nanti peran guru itu turun tuh, saya akan mengendalikan. Ya. Tuh. Jadi tenang lagi. Jadi apa namanya? Yang menjadikan naik turunnya itu seimbang. Muncul nanti suhbatan qawiyatan jidan. Li'annahu yalzamu isti'malu hadzal kalam hunaka wa itau hadil quwah. Jadi kalam-kalamnya memberikan kekuatan. Terus wa minal muridina man yatiru mithal hajal wa minhum mithal saqar. Ada yang murid belajar terbang, ada yang seperti elang gitu kan. Ya tasoyadu minal bahr, ya bisa memburu dari laut. Ya. Wala hasbil istidadil hadirin yu'ti asyakh kuatan. Makanya para syekh ini sebenarnya sesuai dengan kapasitas kesiapan, sesuai dengan kesiapan para murid, semuanya diberi kekuatan oleh syekh. Ini Pak yang harus kita pegang. Kita merasa mendapatkan kesadaran kita sudah bersama syekh, berbeah itu kita bersama syekh. Nggak dibangun terus kesadaran. Kita selalu mendapatkan support kekuatan. Makanya jangan semata-mata berpikirnya physically itu dengan syekh itu. Kalau physically aja merasa nggak pernah dapat nantinya. Tapi harus rohani. Bahwa kehidupannya mendominasi rohani. Nah rohani yang bersama para masyayikh bersama Rasulullah itu terkendalikan. Itu kekuatan rohani. Ketika muncul ketaatan dan sebagainya itu, nah kita bersyukur munculnya nantinya. Sehingga ketika kondisi-kondisi seperti apapun dalam kondisi enak, orang nafsu dirasakan enak, enggak enak, tetap tenang, stabil. Nah, itu iman. Makanya ada satu hadis, satu riwayat pernah saya sampaikan kan. Malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah SAW, membacakan salam, menyampaikan salam dari Allah buat Rasulullah. Dan Jibril lanjut mengatakan, di antara hamba-hambaku ada hambaku yang imannya bagus. Ketika dia itu kaya, semakin bagus, sehingga sekiranya aku jadikan dia itu fakir, maka dia kafir. Kata Jibril. Dan ada juga sebagian dari hamba-hamba, ada seorang hamba yang imannya seluruh bagus, baik, ketika dia dalam keadaan fakir, sekiranya aku jadikan kaya, kata Allah, maka dia akan kufur. Ada lagi sebagian hambaku, seorang hamba yang ketika dia itu imannya bagus, ketika dia keadaan sehat, sehingga kalau aku jadikan sakit, sakam, dia kufur. Dan sebaliknya ada lagi hamba, dia itu imannya bagus, ketika dalam keadaan sakit, kalau kasih sehat, aku jadikan, sekiranya aku jadikan dia itu sehat, maka dia kufur. Artinya apa? Ini pelajaran dari Rasulullah bersama guru-guru kita gitu. Semua yang tampil dalam diri kita, kondisi yang tampil pada diri kita adalah ukurannya supaya kita mengukurnya iman, ketaatan kepada Allah. Dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Para mufassir menjelaskan itu kalimat perkataan orang kafir itu begitu. Orang kafir kalau mengukur merasa, orang masih kafir bahasanya, masih kafir, mengukur Tuhan itu memuliakan dirinya dengan banyaknya harta, banyaknya kenikmatan.
yang dirasakan secara sesaat. Padahal hakikatnya bukan itu. Orang mukmin nggak ngitung lihatnya. Standarnya hamba yang dimuliakan Allah itu siapa? Ukurannya ketaatan. Ketika dalam keadaan ketaatan itu lagi dimuliakan Allah. Bukan karena banyaknya kenikmatan dirasakan. Makanya tadi hadis tadi kan sesuai. Nah, peran para masadatun al-kiram itu apa itu? Tadi mendinamis, stabil, kondisi sakit, kondisi sehat kayak ini stabil imannya. Nah itu ada stabilisernya kan? Itu spiritual. Makanya kalau nggak ada spiritual, orang gampang stres, gampang depresi, karena nggak ada stabiliser ya kan. Kita bersyukur, alhamdulillah sudah terinisiasi, dibangun untuk kesadaran rohani. Oke ya. Jadi sekarang perenungannya begitu. Kehidupan ini adalah rohani gitu loh. Sepakat nggak? Kehidupan ini adalah rohani. Kehidupan ini spiritual. Tanpa spiritual nggak ada kehidupan. Seperti ini maksudnya tuh. Ya nggak? Jadi jangan melihat ini tubuh fisik hanya physically. Ini rohani. Makanya rohani itu simbolnya langit lah. Roh itu simbolnya langit. Tahu langit? Apa itu langit? Coba terbang ke atas, temukan langitnya yang mana. Ada batasnya enggak? Tapi Allah menjelaskan kok. Allah ciptaan 7 langit, 7 bumi, ya kan? 7 langit, 7 bumi. Coba sono selami langitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya yang mana? Ya enggak? Ruh tuh begitu. Ini tuh langit sebenarnya. Ruh gitu. Ya kan? Makanya susah diidentifikasi. Keberadaan, ya kan? Tapi nggak bisa diindra. Secara indra fisik. Mana roh? Ya kan? Itu kesadaran begitu. Insyaallah. Nah ini bagian cara membuka, mengawali, membangun perenungan dalam diri kita. Nanti akan membangun perenungan ini dalam diri kita kemudian pada alam makro ya, di luar diri. Ini alam sebenarnya, miniatur alam makro semuanya. Ada langitnya, ada buminya. Coba aja kualitas-kualitas yang ada dalam diri kita jelajahin belum? Ada tubuh fisik, ada nafsunya, ada akal, ada hati, ada roh, ya kan? Ada sir, ada khafi, ada. Coba renungkan tuh. Terus hubungkan dengan kosmos yang makro di luar. Ini kan kosmos juga. Makanya manusia itu ya makhluk sempurna. Ya makhluk langit, makhluk bumi. Betul nggak? Dikatakan makhluk langit ada unsur langit, roh, ada roh. Makhluk bumi ya itu ada fisik bumi. Oke, jadi perenungannya begitu. Nanti ini terbuka mudah-mudahan semuanya. Ini bimbingan rohani itu membuka kesadaran ke sana. Jadi ternyata kita punya ya, ada fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan. Renung dah. Coba jangan lihat kalau yang di YouTube sibuk apa? Sibuk diskusi. Ya enggak? Enggak akan pernah selesai, orang dirasakannya enggak kok. Berantem aja, adu pandangan pendapat, ya enggak? Emang enak, bikin puyeng sebenarnya. Jangan merasa semakin hebat, semakin bingung itu mereka. Karena akan dibiarkan hanya menurut apa? Pengetahuan konsep yang ada dalam mentalnya. Kalau suluk itu dalam bimbingan udah yakin benar. Gitu.
Dan orang banyak pengetahuan konseptualnya itu banyak pengetahuan, jadi jangan disangka sudah selesai, sudah tenang. Tanyakan aja dah, silakan. Tanyakan. Yang ada egonya, ya kan. Makanya para ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Al-Maliki, semuanya pada berguru untuk suluk ngikutin seorang arif billah. Itu penting itu. Jadi untuk apa? Mengikat ilmunya. Oke. Wa minal muridina may yuthiru mithal hajal wa minhum mithal saqar yatasayadu minal bahri wa ala hasbi istidadil hadirin yu'ti syekh quwatan. Mathalan al helikopter ta'iratun amudiyatun wa quduha al petrol wa saruh aidan lakin muharrikuhum wa jihazuhum mukhtalifun. Kadzalika kullu insan lahu jihazun ruhaniyun khasun muwafiqun li maqamihi. Jadi helikopter yang terbang koko ya, itu dikendalikan oleh siapa? Pilot kan? Ya enggak? Helikopter terbang sendiri apa ada yang mengendalikan? Ada. Waquduhal al-bitrul. Ya. Tadi yang menggerakkannya itu, yang menyiapkannya itu beda-beda. Di dalamnya ada kesiapan banyak. Gitu. Manusia juga demikian, mempunyai jihaz rohani, ada kesiapan rohani yang khusus, yang sesuai dengan makomnya. Alladzi bisababihi yas'adu ilal maqamil mahud lahu. Itu dengan sebab itu, ya, makom-makom yang khos, kesiapan rohaninya, sehingga dia bisa naik sampai kepada makom yang dijanjikan. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, itu kesadaran itu, iya kita tuh sudah bertuhan pada Allah Rabb. Wa hadhihi suhab muhittatun lil ibad li ta'tihim wuqudi wa minal ma'dhun yu'khadhu al wuqud Suma uzina lahu yatir. Nah, ini namanya suhbah itu yang meliputi pada hamba-hamba kebersamaan. Ya, itu yang menjadi sebab mendapatkan kekuatan dari para masyayikh. Kekuatan spiritual. Maka thariqatukuna as-suhbah. Thariqah kita Syekh Bahauddin adalah kebersama suhbah, berasosiasi. Ya. Jadi kekuatan ada pada jamaah. Makanya Sobat Maulana mengatakan ini yang sudah, makanya zikir khotam khawajakan. Kalau sudah berjalan dijaga terus. Ya. Makanya kalau ada tempat yang kosong itu ditempatin malaikat. Jangan sampai kosong maksudnya. Nah malaikat, kita jangan merasa selesai udah diwakili malaikat nanyain ini orang kemana. Tempatnya diisi oleh malaikat. Itu majlis zikir, makanya usahakan istiqomah. Nanti manfaatnya dirasakan sendiri lah. Perkembangan progres spiritual itu ya tidak akan sama dirasakannya. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya nggak akan sama pengalaman. Karena sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan isti'adad. Dia punya kesiapannya apa? Ada yang duduk di kantor, ada yang di lapangan, ada yang di sawah, di mana, gitu kan? Semuanya bisa untuk merasakan. Jadi bukannya hanya duduk di atas sajadah saja atau ada di mimbar saja, bukan. Semuanya bisa. Makanya guru-guru kita memperlihatkan tuh, siapa yang hadir bersama beliau tuh, ya kan? Enggak hanya kalangan-kalangan sudah nyantri saja, enggak, semuanya siapa.
Itu coba dirasakan dan dijelmakan, diajarkan oleh guru-guru kita tuh. Semuanya punya istiqdad, punya kesiapan, siap untuk menyerah. Karena apa? Allah memberikan semuanya fasilitas yang sama. Kullu bani Adam, setiap cucu Adam, anak cucu Adam semua kan sama. Akal dikasih, ya. Ilmu juga dikasih. Waham pikiran atau mental, al-fikru, al-dhihnu dikasih. Ma'rifat dikasih. Nah, kapasitasnya beda. Semuanya bisa untuk merasakan itu. Bersama Allah sesuai dengan kapasitas. Maka itu kekuatan rohani yang demikian tuh. Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.